keadaan bukitnya seperti ini. Setiap musim kemarau, kering kerontang. Setiap musim hujan, tampak eksotik. Tetapi di balik eksotika alam tersebut terdapat masalah dengan sering timbulnya banjir lumpur. Perbukitan di kawasan Bandung Utara ini berada di sebelah utara kota Bandung. Wilayah administrasinya termasuk Kabupaten Bandung. Luasnya mencapai puluhan ribu hektar. Selama puluhan tahun, para petani di sini hanya menanam sayuran. Sangat jarang yang tumpang sari apalagi menyertakan tanaman besar. Sebagian dari petani itu di tanah milik sendiri. Sebagian lagi sebagai penyewa karena tanahnya telah dimiliki orang kota. Ada juga sebagian tanah yang dimiliki orang kota tapi tidak tergarap. Nah teman-teman, pertanian yang hanya menanam sejenis tanaman disebut monokultur. Ia berbeda dengan pertanian polikultur. Dan pertanian jenis monokultur sayuran ini di mata petani sendiri sebenarnya sudah tidak menguntungkan lagi. Penyebab tidak menguntungkannya karena semakin besar modal tetapi pendapatannya sedikit. Tanah yang tidak subur membutuhkan pupuk kimia lebih banyak. Selain pupuk juga butuh biaya pestisida untuk menanggulangi hama. Ringkas kata, selain tidak menguntungkan secara ekonomi, pertanian seperti ini juga menimbulkan masalah lingkungan. Terbukti dengan seringnya banjir lumpur dari perbukitan ini mengalir ke kota Bandung. Puluhan tahun situasi seperti ini berjalan. Petani tidak bisa melakukan perubahan karena minimnya gagasan dan contoh pertanian model baru yang lebih produktif dan lebih ramah lingkungan. Mereka terus menjalankan survival ekonominya dengan model pertanian yang tertinggal. Akibat situasi ini, para petani hanya bisa menanam 2 kali tanam saja dalam 1 tahun. Pada musim kemarau, ladang-ladang ini sering terbiarkan. Deretan pengangguran pun muncul sepanjang musim kemarau yang berlangsung 6 bahkan sampai 8 bulan. Bumi yang rusak mengakibatkan petani hidup serba sulit. Selain sulit dalam pekerjaan di ladang, keluarga petani di rumahnya juga kesulitan air bersih. Sanitasi di rumah petani sangat buruk akibat kekurangan air. Karena ekonomi sulit, mereka juga tidak bisa membenahi toiletnya yang kumuh dan reot. Dampak lebih lanjut dari stagnasi ekonomi ini, anak-anak petani pun banyak yang putus sekolah. Alhasil, muncul kesimpulan bahwa kerusakan alam dan kemiskinan itu terjadi dalam satu paket. Kesimpulan ini muncul dari Yayasan Odesa Indonesia yang sejak tahun 2016 silam melakukan pendampingan petani dengan membantu bibit buah-buahan, menyelenggarakan kegiatan literasi serta membantu petani mengatasi problem kekurangan air dan sanitasi. Tetapi, dari pemetaan panjang selama 10 tahun yang dilakukan oleh Odesa Indonesia itu banyak celah untuk melakukan perbaikan. Pada tanah-tanah yang dimiliki petani, para petaninya responsif terhadap tanaman baru berjenis buah-buahan. Berkat masukan para pengurus Odesa, para petani yang sebelumnya tidak mau menanam pohon menjadi mau menanam. Ternyata mereka sebenarnya juga sudah lelah dengan keadaan ekonomi dan kesulitan kerja dengan hanya menanam sayuran. Tapi apa daya, untuk modal menanam sayuran pun masih kurang, apalagi jika harus dibebani belanja bibit buah-buahan yang harganya mahal. Maka, solusi terbaik dalam mengurai masalah ini adalah dengan menyediakan bibit buah-buahan. Dengan banyak pohon buah yang bermunculan itu, para petani bisa makannya secara langsung. Itu artinya rakyat desa meningkat gizi. Panen buah juga menghasilkan perubahan ekonomi karena petani bisa menjualnya. Dampak lanjutnya muncul kegiatan perdagangan lokal. Itu artinya keberhasilan panen buah-buahan juga menciptakan lapangan kerja baru. Dan untuk urusan ekologi, pohon buah-buahan itu juga sangat berguna karena pohon-pohon buah tersebut sangat berguna mengikat karbon agar tidak melayang ke langit. Kita mesti memberi perhatian ekologi dan kemiskinan seperti ini dengan cara yang tepat. Yayasan Odesa Indonesia mengajak siapapun yang punya empati untuk kemanusiaan dan alam untuk berpartisipasi menyediakan bibit tanaman buah. Mengapa yang dibagikan adalah tanaman buah? Supaya petani tetap merawat pohon dan bisa mendapatkan panen dari buahnya. Ini berbeda jika kita memberikan bibit tanaman kayu. Selain ditebang lagi, tanaman kayu di perbukitan seperti ini tidak menguntungkan secara ekonomi. Nah, bibit buah seperti durian, mangga, sirsap, sukun, alpukat, nangka, dan lain sebagainya harus banyak diberikan kepada para petani. Bibit buah yang berkualitas juga penting diperhatikan.
Jangan kita memberi petani bibit yang asal-asalan, seperti bibit yang berasal dari pembibitan sistem biji murni. Bibit berkualitas itu yang dikenal okulasi dengan sistem sambung pucuk yang menyertakan sambungannya berasal dari indukan yang sudah teruji, menghasilkan panen bagus. Ini penting supaya tanaman lebih cepat menghasilkan panen. Dari hasil kerja Odesa menyebarkan bibit untuk para petani di sana, sudah banyak petani yang merasakan manfaat ekonominya. Mereka juga mendapatkan gizi karena sering memakan hasil panen buahnya. Dan yang lebih penting lagi, muncul perbaikan ekologi karena banyaknya pohon yang telah membesar ini. Mari kita lanjutkan aksi baik seperti ini. Sekalipun sudah ditanam ratusan ribu pohon buah-buahan oleh para petani, tetapi masih belum cukup. Bandung Utara itu luasnya puluhan ribu hektar yang membutuhkan puluhan juta pohon. Mari berdonasi. Mari lakukan kebaikan secara tepat dan memberi dampak berkelanjutan.